Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Rinawati, nomor induk mahasiswa saya 0543918881. Malam ini saya akan mempresentasikan program perencanaan kampanye berupa planbook yang berjudul Stop Cyberbullying, Mulai Peduli. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di era revolusi industri, penggunaan internet dan media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan. Berdasarkan laporan We Are Social and Hootsuite tahun 2023, pengguna internet remaja di Indonesia mencapai 212,9 juta jiwa atau sekitar 77% dari total populasi. Mayoritas pengguna aktif media sosial berada pada rentang usia 13 sampai 24 tahun. Pertumbuhan pesat diiringi dengan meningkatnya cyberbullying. KPAI mencatat adanya peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Penelitian yang dilakukan Sejiwa tahun 2020 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia pernah mengalami cyberbullying dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, penyebaran rumor, hingga ancaman dan intimidasi online. Dampak cyberbullying terhadap korban sangat serius dan multidimensional. Hurairah tahun 2012 menjelaskan bahwa bullying baik offline maupun online menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, penurunan prestasi akademik, gangguan kecemasan atau anxiety, depresi, bahkan dalam kasus ekstrim dapat berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri. Permasalahan ini diperlukan sebuah program komunikasi yang terencana, sistematis, berbasis data, bukti, atau evidence-based. Yusuf tahun 2018 menekankan bahwa efektivitas sebuah kampanye didasarkan oleh matangnya perencanaan, ketepatan memilih target, isi pesan, dan saluran komunikasi yang digunakan. Oleh karena itu, penyusunan planbook ini menjadi sangat krusial sebagai panduan strategis kampanye Stop Cyberbullying, Mulai Peduli. Setelah latar belakang, selanjutnya identifikasi masalah. Pertama, tingginya angka kasus cyberbullying di kalangan remaja Indonesia. Menurut UNICEF Indonesia tahun 2020, data menyebutkan 45% remaja usia 13-15 tahun pernah mengalami perundungan online. 2. Rendahnya kesadaran dan literasi digital remaja tentang bahaya, bentuk-bentuk, serta dampak jangka panjang dari perilaku cyberbullying. 3. Minimnya pengetahuan korban cyberbullying tentang cara merespon, melaporkan, dan mendapat bantuan profesional. 4. Kurangnya peran aktif orang tua dan pendidik dalam mendeteksi dini serta mencegah perilaku cyberbullying. Yang terakhir, belum optimalnya regulasi atau peraturan serta mekanisme pelaporan cyberbullying di platform media sosial populer. Setelah itu, tujuan kampanye. Tujuan kampanye ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat, khususnya remaja usia 13-18 tahun tentang bahaya dan dampak negatif dari cyberbullying, sebesar 60% dalam kurun waktu 6 bulan. 2. Mengubah sikap atau attitude change remaja agar lebih berempati dan tidak melakukan tindakan cyberbullying. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku atau behavior change yang nyata melalui gerakan kolektif anti-cyberbullying. Yang terakhir, memberdayakan korban cyberbullying dengan informasi dan akses layanan bantuan psikologis. Manfaat kampanye yang merupakan ada 2. Pertama, manfaat teoritis. Planbook diharapkan menjadi referensi akademis mengembangkan ilmu komunikasi, khususnya di bagian perencanaan kampanye sosial dan komunikasi kesehatan mental. Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang pemanfaatan model komunikasi dalam konteks isu sosial digital di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, kampanye ini bermanfaat bagi remaja sebagai kelompok sasaran utama, orang tua sebagai pendamping, dan pendidik sebagai garda terdepan pencegahan, serta lembaga pemerintahan dan swasta yang peduli terhadap isu keamanan digital anak dan remaja. Selanjutnya, bab 2,
Analisis situasi. Analisis situasi merupakan fondasi utama dalam penyusunan strategi. Menurut Wasesa dan McNamara tahun 2010, analisis situasi yang komprehensif membantu perencana komunikasi memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal sehingga strategi yang dirancang dapat tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Selanjutnya, analisis lingkungan atau SWOT. Analisis SWOT adalah strength, weakness, opportunities, and threats. Mengutip dari Catlip, Center, dan Broom tahun 2009 yang diterjemahkan dalam konteks kampanye sosial oleh Ruslan tahun 2013. Selanjutnya, analisis target atau audience. Ruslan tahun 2013 menegaskan bahwa keberhasilan kampanye sangat bergantung pada seberapa tepat komunikator memahami karakteristik, kebutuhan, dan perilaku media audiens yang dituju. Selanjutnya, segmentasi demografis. Target Premier adalah remaja 13-18 tahun yang aktif menggunakan media sosial, berdomisili di perkotaan, dan akses internet yang memadai. Target audiens yang sekunder adalah orang tua, guru, konselor sekolah, serta penentu kebijakan di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Segmentasi psikografis. Dari aspek psikografis, target premiernya adalah remaja aktif, komunitas online, memiliki ketertarikan tinggi terhadap konten digital, dan rentan terhadap tekanan sebaya atau peer pressure. Mereka adalah Gen Z yang tumbuh bersama smartphone dan media sosial. Segmentasi perilaku media. Remaja, target audiens menghabiskan 4-7 jam per hari di media sosial. Yang paling banyak digunakan platformnya adalah TikTok dan Instagram untuk konsumsi konten hiburan, serta WhatsApp untuk sarana komunikasi interpersonal. Selanjutnya, analisis kompetitor atau stakeholder. Program anti-cyberbullying yang telah ada di Indonesia antara lain program #melawan-bully-online dari Kominfo, gerakan #hapusbullying dari beberapa LSM, serta kampanye UNICEF Indonesia. Stakeholder utama meliputi Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KPAI, platform media sosial yaitu Meta, TikTok, Google, kemudian sekolah dan institusi pendidikan serta organisasi kepemudaan dan komunitas digital. Riset dan temuan lapangan. Beberapa temuan kunci. Yang pertama, 70% responden mengaku pernah menyaksikan cyberbullying di media sosial. Namun, hanya 23% yang berani melaporkannya. Yang kedua, 62% responden tidak tahu kemana harus melapor jika mengalami cyberbullying. Yang ketiga, 85% responden menyatakan konten berupa video pendek dan infografis lebih mudah dipahami dibandingkan teks yang panjang. Yang terakhir, TikTok sebesar 76% dan Instagram sebesar 71% adalah platform yang paling banyak digunakan oleh responden setiap harinya. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada 3, yaitu cognitive goals, effective goals, dan connective goals. Selanjutnya, pesan utama atau key message. Cyberbullying bukan lelucon. Setiap kata menyakitkan yang kamu ketik bisa menghancurkan seseorang. Stop cyberbullying, mulai peduli. Pesan pendukung untuk korban, untuk saksi, untuk pelaku, dan untuk orang tua dan guru. Pendekatan kreatif. Pendekatan kreatif kampanye ini berkonsep Integrated Marketing Communication atau IMC yang diadaptasi oleh SRIM yang diterjemahkan oleh Hermawan tahun 2012 ke dalam konteks kampanye sosial. Yang pertama, pendekatan emosional. Yang kedua, pendekatan edukatif. Yang ketiga, pendekatan partisipatif. Lalu, strategi media. Strategi media yang utama atau primary media ada 3, yaitu TikTok, Instagram, dan YouTube. Strategi media pendukung atau supporting media, WhatsApp, website, dan podcast. Media offline.
Yang pertama, seminar dan workshop. Yang kedua, poster dan pamflet. Dan yang terakhir, kerjasama dengan TV atau radio. Bab 4, rencana aksi atau action plan. Dalam action plan ini ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama, persiapan dan penggalangan dukungan, yaitu berlangsung dari bulan pertama hingga bulan kedua. Fase kedua, pelaksanaan kampanye utama, berlangsung pada bulan ketiga dan sampai bulan kelima. Fase terakhir, fase ketiga, evaluasi dan berkelanjutan, yaitu berlangsung pada bulan ke-6. Lalu, anggaran dan budget. Penyusunan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, yaitu menurut Wasesa dan McNamara tahun 2010. Berikut merupakan rencana atau budgetnya. Kemudian jadwal pelaksanaan. Untuk pelaksanaan program dalam format Gantt chart selama 6 bulan, kita dapat melihat tabel berikut. Bab 5, evaluasi dan penutup. Evaluasi merupakan tahap krusial yang sering diabaikan dalam pelaksanaan program komunikasi. Menurut Kangara tahun 2017, evaluasi program komunikasi harus dilakukan secara sistematis untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Selanjutnya, mengidentifikasi hambatan yang ditemui. Dan terakhir, merumuskan perbaikan untuk program di masa mendatang. Kerangka evaluasi kampanye yang kita lakukan mengadopsi model RACE atau Research, Action, Communication, dan Evaluation yang dikembangkan oleh Marston sebagaimana dikutip oleh Ruslan tahun 2013. Selanjutnya, metode evaluasi. Metode evaluasi terdiri dari 3, yaitu evaluasi proses, evaluasi hasil, dan evaluasi dampak. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Kampanye komunikasi Stop Cyberbullying Mulai Peduli dirancang sebagai respons strategis terhadap meningkatnya fenomena cyberbullying di Indonesia yang berdampak serius pada kesehatan mental remaja. Planbook ini menyajikan perencanaan komprehensif mulai dari analisis situasi berbasis data, strategi komunikasi yang berpusat pada empati, serta rencana aksi terstruktur dalam 3 fase. Terakhir, kerangka evaluasi yang terukur. Keberhasilan kampanye sangat bergantung pada sinergi antara kreativitas tim, komitmen mitra strategis, antusiasme influencer, dan kemampuan nyata target audiens untuk berubah. Sebagaimana ditegaskan Rogers tahun 1983 dalam teori difusi inovasinya yang dikutip oleh Cangara tahun 2017, mengatakan perubahan perilaku sosial memerlukan waktu dan pendekatan yang konsisten. Rekomendasi untuk pengembangan program ke depan. Yang pertama, integrasi program dengan kurikulum pendidikan formal melalui kerjasama dengan Kemendikbud. Yang kedua, pengembangan aplikasi mobile sebagai platform pelaporan dan dukungan untuk korban. Yang ketiga, replika program-program ke kota-kota lain di luar Jabodetabek. Yang terakhir, penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang kampanye terhadap perilaku digital remaja Indonesia. Demikian presentasi kami sampaikan. Semoga kampanye akan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.